Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023. Kita masih berada dalam masa Natal. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, ajarilah kami menyadari arti menjadi putra dan putrimu dalam diri Yesus Kristus, sabdamu yang benar. Dan bimbinglah kami menyelami janji kebaikan dan belas kasih-Mu, serta perkenankanlah kami berada di jalan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, tanggal 3 Januari 2023 dalam hari Selasa, diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian, dia inilah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seiring perkembangan teknologi, banyak orang menjadi lebih kreatif. Ada yang kreatif untuk memenuhi, mengembangkan, dan memudahkan berbagai kepentingan umum. Namun ada juga yang kreatif dan mencapai kepentingan tertentu yang seringkali berlawanan dengan harapan banyak orang. Ada orang yang karena kreativitasnya dapat merekayasa material dan data tertentu untuk tujuan yang tidak baik. Misalnya, ada orang yang mengedit foto, video, atau berita tertentu dengan tujuan menipu atau menciptakan kegaduhan, bukan memberi kesaksian untuk membantu dan mencerahkan
hidup banyak orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, contoh kreativitas yang tidak baik itu berbeda dengan apa yang kita dapatkan dalam bacaan Injil pada hari ini. Yohanes Pembaptis sungguh seorang yang kreatif, sungguh-sungguh menjadi saksi kebenaran atas apa yang ia sendiri lihat dan alami. Ia tidak merekayasa berita atau pengalaman yang dipercayakan kepadanya. Akan tetapi, pengalaman atau pengetahuan yang benarlah yang ia sampaikan atau sharingkan kepada orang lain, sehingga mereka pun mendapatkan informasi yang baik, benar, dan berguna. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sudah menjadi kodrat bahwa orang pada umumnya menyukai untuk hidup mencari popularitas. Sudah menjadi kodrat manusia bahwa banyak orang ingin menjadi terkenal dan disanjung di mana-mana. Menjadi pribadi terkenal dan terhormat bahkan menjadi cita-cita. Seiring dengan itu, kerap kali orang yang bersangkutan merasa alergi pada kritikan dan cemburu pada kesuksesan orang lain. Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang populer pada zamannya. Bahkan banyak orang mengira bahwa dia adalah Mesias. Namun, para saudara dan saudari yang terkasih, popularitas yang dimilikinya bukan sesuatu yang dicita-citakan, apalagi menjadi sebuah obsesi. Ia populer karena karisma dan misinya mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Maka ketika Sang Mesias datang ke dunia, ia mewartakannya kepada khalayak ramai bahwa dialah Sang Mesias. Ia ingin agar hanya Yesuslah yang mereka kenal dan ikuti. Ia sendiri merasa tidak layak membuka tali kasutnya sekalipun karena keagungannya. Inilah kerendahan hati Yohanes sekaligus keagungan Yesus Kristus. Yohanes benar-benar telah setia menunaikan tugasnya sebagai penyiap jalan bagi kehadiran Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kesombongan kerap kali menjadi penghalang bagi hadirnya rahmat Allah dalam hidup manusia. Anggapan diri sebagai pribadi yang sudah penuh menutup pintu bagi masuknya nilai-nilai baru. Sebaliknya, kerendahan hati adalah peluang bagi hadirnya rahmat Allah dalam diri manusia. Anggapan diri sebagai pribadi yang masih kosong memungkinkan rahmat Allah tercurah dalam hidup kita. Dengan kata lain, kehadiran Allah menuntut kerendahan hati dan penyangkalan diri kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita selalu mencontoh suri teladan yang telah ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis, yang tidak mau mengambil kesempatan menyingkirkan Yesus dari keterkenalannya demi untuk ambisi pribadi. Mari kita mencontoh Yohanes Pembaptis yang walaupun ada peluang dan kesempatan untuk populer, mencari popularitas, tapi ia tidak tergoda.
ia tetap setia pada perutusannya, yaitu mempersiapkan jalan bagi datangnya Sang Penyelamat. Semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.